Setiap hari, kita disibukkan dengan begitu banyak hal. Pekerjaan, teman-teman, hobi, dan banyak hal lainnya. Tapi, apakah semuanya penting? What really matters to you? Seperti yang kita tahu bahwa kita dalam tema besar What Really Matters. Dan ini adalah minggu yang terakhir. Minggu depan kita masuk bulan Desember dan ada tema baru. Tadi sudah ditayangkan tema baru saudara-saudara. Tetapi untuk sesi yang terakhir dengan tema bulan November, saya akan berbicara dengan judul The Most Important Thing. Saya mau bicara tentang hal yang terpenting dalam hidup dan bagaimana kita fokus melakukan hal itu. Karena jujur saudara-saudara dalam hidup ini, kita sangat disibukkan oleh begitu banyak hal. Kita bangun tidur aja udah ada sederet daftar tugas yang harus kita kerjakan. Entah itu tugas kantor, tugas keluarga, teman, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan hal itu membuat kita kehabisan energi, waktu, dan tenaga, dan perhatian kita. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, apakah betul semua yang kita kerjakan itu penting? Saya khawatir bahwa kita sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Dan saya banyak ketemu orang di Jakarta ini yang kerjanya mati-matian, kelihatannya capek banget, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Nggak ada kemajuan. Karena apa? Banyak orang disibukkan dengan hal yang ternyata nggak penting. Itu sebabnya saya ingin mengutip ayat yang 2 minggu yang lalu juga sudah kita baca, yaitu Filipi 1 ayat 10 bagian A. Saya baca dari terjemahan bahasa Inggris dikatakan, For I want you to understand what really matters. Ini adalah doa dari Rasul Paulus untuk jemaat dan untuk kita semua. Karena Rasul Paulus ingin bahwa jemaat itu betul-betul tahu apa yang sebenarnya betul-betul penting. Karena dalam hidup ini enggak semua hal itu harus kita kerjakan karena enggak penting. Atau kalau kita bicara penting, penting itu ada levelnya. Ada yang ya penting, tapi enggak terlalu penting. Tapi ada yang betul-betul penting, bahkan ada yang sangat penting. Coba kita baca Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Minggu yang lalu juga kita membaca ayat ini. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan di sini. Ketika Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini Marta ini mirip kita saudaraku. Sibuk dengan banyak hal, ngerjain banyak hal. Tetapi kata Yesus, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ini yang 2 minggu yang lalu saya bahas. Apakah saudara masih ingat 2 minggu yang lalu saya bicara tentang 3 hal yang terpenting. Dan hal pertama yang terpenting adalah apa? Masih ingat saudara? Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena memang kita diciptakan, manusia itu diciptakan karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Kita ini adalah sasaran dari kasih Allah karena God is love. Allah itu harus mengasihi. Dan manusia diciptakan menjadi tujuan dari kasih Allah. Allah ingin bergaul akrab dengan kita. Makanya di dalam ayat ini, Maria yang cuma duduk-duduk aja dekat Yesus, dengarkan Yesus bicara, ngobrol sama Yesus. Yesus bilang itu bagian yang terbaik, itu yang terpenting. Bukan berarti yang dikerjakan Marta nggak penting. Yang dikerjakan Marta penting, melayani Yesus. Kayak kita kan banyak yang hobi melayani, bagus, capek untuk pelayanan bagus.
Tapi ternyata bukan itu yang terpenting, bukan itu yang terbaik. Itu penting juga, tapi bukan itu yang terpenting. Sekaligus saya ingin mengulang yang 2 minggu yang lalu. Yang kedua apa? Yang terpenting. Yang pertama bangun hubungan dengan Tuhan, itu yang terpenting. Yang kedua apa? Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan. Yang lainnya itu apa? Pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Apa yang kau lakukan diberkati, tapi itu cuma bonus. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya itu kita harus utamakan. Dan yang ketiga, yang terakhir masih ingat? Hidup kita harus apa? Berbuah. Bukan cuma hidup tapi enggak berbuah. Tuhan ingin hidup kita berbuah. Berbuah itu artinya hidup kita punya dampak positif terhadap orang lain. Karena berbuah itu kan sesuatu yang bisa dinikmatin. Jadi kalau ada orang yang bilang sama saudara, Ko, Ci, Pak, Bu, Om, Tante, saya bersyukur karena kalian. Hidup saya jadi lebih baik karena kalian. Nah, itu hidup saudara berbuah. Karena kita punya dampak positif. Nah, kembali kepada ayat tadi saudaraku, di sini kita melihat betapa sangat penting untuk kita bisa memilah dalam hidup ini. Mana yang benar-benar harus kita kerjakan. Dan mana yang kita nggak perlu kerjakan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita ini kelihatan capek, kerjanya luar biasa, sampai habis-habisan, sampai semua pikiran dan energi habis, tapi kita nggak kemana-mana. Saya ingin setiap jemaat NDC hidupnya maksimal dan berhasil dengan luar biasa. Nah itu sebabnya kalau mau berhasil kita harus mengerjakan yang penting. Jangan semua mau dikerjakan. Nah hari ini yang saya mau bahas adalah kenapa kita hanya mau mengerjakan yang penting-penting saja. Atau yang terpenting. Ada 3 alasannya. Kenapa kita jangan mengerjakan semua hal. Kita harus mengerjakan yang betul-betul penting. Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, karena waktu kita terbatas. Ini yang pertama. Waktu kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam dalam sehari. Dan seringkali saudaraku karena kita begitu banyak yang kita kerjakan, kita kaget, lu kok udah malam. Wah kita harus mau tidur. Padahal masih ada daftar lain dari pekerjaan yang belum kita selesaikan. Siapa di sini yang pernah berpikir 24 jam itu kurang? Coba satu hari 36 jam atau berapa jam gitu pasti oke. Siapa yang merasa 24 jam kurang? Pernah berpikir? Coba angkat tangan. Puji Tuhan ada banyak juga ya. Ya, kita kadang-kadang merasa kurang. Mungkin karena terlalu banyak yang dikerjakan. Belum lagi deadline kantor, ketemu teman. Apa yang kadang-kadang kita gak sadari ngabisin waktu kita. Menghadiri undangan perkawinan. Ini kan kalau udah bulan belakangnya itu musim orang kawin. September, Oktober, November, Desember. Ya kan? Dan menikah itu kadang-kadang saudaraku diundang nikah tuh. Ya kalau banyak berat juga kan. Berat. Angpaunya gimana? Kita nggak bisa ngasih dikit-dikit sekarang. Kita tahu kan makan mahal, sewa gedung mahal. Tapi yang juga nggak kalah beratnya adalah apa? Waktunya. Macetnya apalagi kalau Sabtu. Bisa 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Hanya untuk salaman doang dan setor angpau. Jadi dalam hidup ini saudaraku kalau kita mengerjakan semuanya. Nggak cukup. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat 12. Coba kita lihat, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita mesti menghitung hari-hari kita supaya apa? Supaya kita pergunakan dengan efektif, pergunakan dengan efisien. Karena waktu kita terbatas, 1 hari cuma 24 jam. Dan itu ayat 12 kan. Kalau kita maju 2 ayat 10. Di situ ada umur manusia. Masa hidup kami berapa tahun kata Alkitab? 70. Kalau dia kuat,
80. Lebih dari itu kata ayat 10 apa? Penderitaan. Linu, bengek. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Jadi kalau umur terlalu tua juga nggak maksimal. Saudara-saudara. Itu sebabnya kita melihat orang-orang yang pencapaiannya besar dalam hidupnya, saudara-saudara, itu benar-benar mempergunakan waktunya hanya untuk ngerjakan yang penting-penting aja. Contoh misalnya, CEO dari Apple, namanya Steve Jobs. Saudara lihat Steve Jobs itu. Saya sengaja tampilkan tahun 98 bajunya kayak gitu. 99 sama, sampai 2010 sama. Saudara perlu tahu kenapa kok bajunya Steve Jobs sama. Dia telah memutuskan untuk pakai turtleneck hitam, itu bajunya. Jeans biru, dan sepasang sneaker putih. Cuma sekali doang hitam tuh. Kenapa saudaraku? Karena Steve Jobs bilang, waktu di pagi hari itu sangat mahal. Itu otak kita jernih, energi kita masih full, berpikir fresh. Bayangkan kalau itu dipakai untuk kerja, dibandingkan kita sibuk ngurusin bajunya pakai apa. Itu udah setengah jam, celananya apa. Banyak loh orang tiap pagi itu ngobrak-ngabrik lemarinya. Dan menurut Steve Jobs itu ngabisin waktu. Dan ternyata CEO dari Facebook yang namanya Mark Zuckerberg dari tahun ke tahun gaya dan penampilannya sama juga. Saya nggak tahu apa janjian, tapi yang satu kan udah meninggal. Dengan baju seperti itu. Mark Zuckerberg kalau pergi ke toko, beli kaos itu yang murah, langsung 3 lusin. Itu buat setahun. Celananya juga sama, sepatunya juga sama. Karena apa? Karena dia nggak mau menghabiskan waktu untuk pakaian. Dia bilang gini, intinya bukannya buruk bila kita ingin terlihat rapi. Tapi orang-orang yang sibuk dan punya banyak agenda penting, menganggap waktunya terlalu berharga untuk berlama-lama memikirkan setelan bajunya. Intinya adalah kita nggak bisa kerjakan semuanya. Kita hanya mengerjakan yang penting-penting saja dalam hidup kita. Karena yang pertama, waktu kita terbatas. Yang setuju katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah sekarang yang kedua, saya ingin panggil Youth Director. Karena kita berkolaborasi dengan Next Gen ini. Kita kasih tepuk tangan buat Jeremy untuk bicara yang kedua. Silakan. Thank you Pastor untuk kesempatan yang sudah diberikan. Oke. Kenapa kita hanya mau melakukan yang terpenting saja? Kalau yang pertama kita udah belajar karena waktu kita terbatas. Poin yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan itu karena tidak semua hal berguna. Karena tidak semua hal berguna. Coba kita merenungkan ya, hal-hal apa saja yang biasanya menyita waktu kita. Kalau pekerjaan, oke ya, karena itu penting dan berguna. Tetapi bagaimana dengan waktu-waktu kita lihat Instagram? Sekarang kita udah punya cara untuk tahu rata-rata per hari kita lihat Instagram berapa lama. Kemarin lagi ngobrol sama teman Singapura, teman saya, teman saya, per hari rata-rata buka Instagram itu 6 jam. Saya mikir berapa banyak waktu yang terbuang karena Instagram. Atau mungkin anak-anak milenial zaman sekarang, SMP, SMA. Mereka udah gak tahu RCTI Oke, udah gak tahu. SCTV, apa SCTV? Antv, Trans TV, dangdutan itu gak tahu mereka. Mereka taunya YouTube, Netflix. Lalu kalau pulang sekolah, buru-buru pulang mau ngapain? Mau nonton drama Korea kok. Nonton apa buru-buru? Hotel de Luna katanya. Cowoknya ganteng Pol katanya begitu. Aku pun belum nonton Hotel de Luna sih. Tapi banyak waktu terbuang. Besok ujian nonton Hotel de Luna. Atau waktu kita habis karena hangout dengan teman-teman tanpa mengerjakan hal yang penting. Karena itu di 1 Korintus 10 ayat 23 itu berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, orang-orang hebat seperti Elon Musk, dia adalah CEO dari Tesla,
dan CEO dari SpaceX. Atau bahkan yang tadi Pastor Julius sudah sebutkan, Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook. Mereka itu mengatur waktu mereka dengan sistem time boxing. Kalau saudara nggak tahu time boxing itu apa, time boxing adalah di mana satu hari itu ada belasan hal yang bisa dikerjakan. Tetapi Elon hanya memilih 3 sampai 5 hal yang terpenting dan yang berguna. Dia pun menolak undangan-undangan yang gak penting. Hari ini pokoknya saya hanya kerjakan 3 sampai 5 hal ini. Yang lainnya boleh ditunda. Hari ini time boxing saya adalah ini. Dan dia fokus mengerjakan 3 sampai 5 hal itu. Saya jadi teringat akan cerita seorang pelayan di NDC Youth yang bernama Vania. Boleh tampilkan fotonya. Nah itu Vania lagi foto sama anak-anak NDC Youth. Mereka foto baju putih, belepotan, kadang-kadang gila. Saya juga bingung kok mereka mau foto kayak begitu. Tetapi mereka memberikan waktu terbaik mereka di masa mudanya untuk melayani Tuhan. Dan saya sangat bangga akan itu. Nah Vania itu adalah anak yang bingung dulunya. Kenapa? Karena semua hal dilakukan. Dia masih dulu pas SMA tim basket ikut. Besok ujian belajar, harus. PR, kerjain. Nongkrong sama temen, hajar. Pelayanan, cus. Dia bilang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pelayanannya gak maksimal, nilainya drop dan dia jatuh sakit. Dan ketika Vania berada di titik lemah tersebut, dia chat sama mentornya dari NDC Youth. Boleh tampilkan chatnya? Ini chatnya nih. Aku bacain ya, ini Vania lagi chat sama mentornya. All good sih, tapi kemarin-kemarin sempat ngedrop. Makanya gak datang tim huddle aku. Entaps Ci, kalau yang gak tahu itu mantap ya, entaps tapi bahasa alay. Entaps Ci. Mulai tiap pagi, yes. Mulai tiap pagi ya, maksudnya begitu. Anak zaman sekarang, yes. Terus dibalas sama mentornya, oh are you okay? Gak enak badan ya? Nah, jangan sampai drop Van, tidur jam 10 maksimal. Dan statement yang dilengkarin tersebut adalah statement yang mengubah hidup Vania. Boleh di next slide? Nah ini, aku bacakan. One sign of maturity, salah satu tanda dari kedewasaan is when you prove that you can take of yourself. Ketika kamu membuktikan bahwa kita bisa take care diri kita sendiri. Kayaknya kurang mantep gitu ya kalau kita belum dengar dari orangnya sendiri. Karena itu boleh gak kita kasih tepuk tangan, kita undang Vania untuk maju ke depan. For information, Vania kemarin gak bisa tidur karena super nervous untuk ngomong di depan. Take a deep breath. Shalom Tante dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Vania, saya pelayanan di Youth sebagai main team usher dan desainer di Youth Imaginative. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, saya tuh kesulitan dalam mengatur waktu saya. Jadi saya sedikit overwhelmed. Dan tanpa sadar saya jadi bingung sebenarnya apa sih prioritas saya. Dan beruntung banget waktu itu mentor saya nasihatin saya seperti yang tadi ditampilkan. One sign of maturity is when you prove that you can take care of yourself. Dan dari sana saya sadar untuk jadi mature saya harus tahu apa sih yang harus saya kerjakan, apa yang gak penting saya kerjakan. Teman-teman core leader, mentor saya, dan keluarga saya terus mensupport saya sehingga saya bisa jadi seperti saat ini. So mulai hari ini, mari kita sama-sama lebih selektif untuk memilih, melakukan what really matters. Thank you. Thank you Vania. Akhirnya kamu bisa tidur dengan nyenyak hari ini. Udah yang terakhir. Oke. Vania sekarang sudah bisa memilih mana yang penting dan mana yang berguna. Dan saat ini di NDC Youth, dia menjadi salah satu graphic designer kita. Dia fokus ke situ karena itu kekuatannya dan dia bisa maksimal di situ. Dan ini adalah contoh dari desainnya dia. Tahun ini NDC Youth Camp yang khotbah semuanya template-nya Vania yang bikin. Vania, I can proudly say that we are so proud of you. Belum sempurna tapi it's getting there, it's getting better. Oke? Nah, aku ada satu tools yang bisa membantu kita semua untuk memilih. Mungkin ada yang bingung gimana caranya untuk tahu mana yang penting sih, mana sih yang berguna. Nah, ada satu tools dari Dwight D. Eisenhower. Dia pernah menunjukkan tips bekerja yang baik. Ia merasa banyak manusia disibukkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa mereka delegasikan. Nah, namanya itu The Eisenhower Decision Matrix.
Nah ini matriksnya nih. Di sampingnya ada tulisan important dan not important. Dan di atasnya ada tulisan urgent dan not urgent. Buru-buru atau nggak buru-buru. Nah yang hijau itu important dan urgent. Penting dan harus cepat. Eisenhower bilang kalau ada decision ini, do it now. Lakukan sekarang. Jangan tunda-tunda besok. Hari ini selesaikan. Ini dari Dr. Eisenhower decision matrix ya. Terus kalau yang biru itu important, penting, tapi nggak terlalu buru-buru. Jadi Eisenhower ini dia bilang decide. Pilih kapan mau kerjainnya, schedule a time to do it. Kapan mau besok? 2 hari lagi. Kalau misalkan besok 2 hari lagi, jam berapa kerjainnya? Dan yang ketiga itu yang warna merah, itu nggak gitu penting, not important, tetapi itu urgent. Butuh buru-buru tapi nggak penting. Nah, Eisenhower bilang delegate it, percayakan kepada orang lain untuk melakukannya. Dan yang terakhir yang warna abu-abu, kalau itu udah nggak buru-buru, udah nggak penting lagi, beranikan diri untuk say no. Jangan ambil decision itu. Nah, kenapa kita mau fokus hanya melakukan yang terpenting saja? Karena tidak semua hal itu berguna. Untuk poin ketiga, saya serahkan lagi kepada Pastor Josia. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan. Jeremy duduk di situ dulu. Oke. Siap. Jadi saudara-saudara itu yang kedua tadi sudah disampaikan, kita hanya mau kerjakan yang penting-penting saja karena enggak semua berguna. Ya, dan yang ketiga yang terakhir yang kita bahas hari ini, kenapa dalam hidup itu kita enggak ngerjakan semua, kerjakan yang penting-penting saja karena kita punya tujuan yang spesifik. Karena kita punya tujuan yang spesifik, maka kita kerjakan yang penting-penting saja yang bisa mengarahkan kita kepada tujuan kita. Yang paling celaka orang yang gak punya tujuan. Bingung mana yang penting, mana yang gak penting dia gak tahu. Ngalir aja katanya. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya saudara mau ke gereja ini, dari rumah saudara mau ke gereja NDC di Mall Central Park. Dan dari rumah saudara itu ada 2 mobil. Mobil yang pertama berangkat dari rumah saudara langsung menuju ke Mall Central Park. Itu mobil yang pertama. Tetapi kemudian ada mobil yang kedua, nggak langsung ke mall, tapi dia pergi ke Tanjung Duren dulu, jemput temennya 10 menit. Dari Tanjung Duren kemudian pergi ke Grogol dulu, jemput orang lain 10 menit. Dari Grogol baru ke Mall Central Park. Saya mau tanya sama saudara, saudara pilih yang mana? Mobil pertama apa mobil kedua? Pertama. Kenapa? Karena langsung ke tujuan. Nah itu yang saya katakan ketika kita sudah tahu tujuan kita yang spesifik, kita tidak akan mau membuang waktu dengan mengerjakan hal-hal yang gak berguna. Amin saudara? Kita gak mau muter-muter. Tetapi kenapa seringkali kita bingung, kenapa ini berguna apa enggak ya, ini penting apa enggak ya. Orang yang bingung untuk memilah yang penting dan yang gak penting biasanya karena tidak punya apa? Nggak punya tujuan. Pada saat kita nggak punya tujuan, semua bisa jadi penting dan semua bisa jadi nggak penting. Tapi ketika kita punya tujuan, kita hanya akan mengerjakan hal-hal yang mengarah pada tujuan kita. Kita nggak mau muter-muter, kita langsung mau ke Central Park supaya nggak telat masuk gereja, saudaraku. Saya punya tokoh idola dalam Alkitab, tentunya Yesus yang nomor 1. Tapi kalau bicara Rasul idola saya namanya Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus itu Rasul idola saya? Karena pencapaiannya, pengaruhnya itu paling besar. Sampai gereja perjanjian baru, sampai zaman kita. Dan ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan kuncinya kenapa Paulus punya pencapaian yang hebat. Karena dia punya tujuan spesifik. Dan itu dia tuliskan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Coba kita baca. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini ayat 14 sekarang. Ini kuncinya. Dan baca sama-sama, berlari-lari kepada tujuan.
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa Rasul Paulus itu luar biasa pencapaiannya? Dia punya tujuan, tujuannya adalah panggilan sorgawi. Dan dia bukan jalan. Orang kalau tahu tujuannya hidupnya excited, tiap pagi bangun gak bingung. Kalau saudara gak punya tujuan, tiap pagi bangun bingung, gue ngapain ya, gue ngapain ya. Apa aja mau dikerjain, cari kesibukan, betul gak saudara? Kita cari kesibukan karena kita gak punya tujuan. Tapi kalau kita jadi seperti Rasul Paulus, tujuannya apa? Panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dikatakan oleh Alkitab, Paulus bilang, aku berlari-lari kepada tujuan. Panggilan sorgawi. Dan di dalam panggilan itu ada hadiah. Dikatakan hadiah yang luar biasa. Dan hadiah itu yang dikejar oleh Rasul Paulus sehingga dia berkata, penderitaan yang aku derita zaman sekarang ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan yang ada di dalam panggilannya. Padahal saudara, penderitaan Paulus itu luar biasa. Luar biasa penderitanya, karam kapal, kelaparan, dingin, digebukin, dilemparin batu, masuk penjara. Tapi dia bilang ringan. Karena dia tahu tujuannya panggilan Tuhan dalam hidupnya itu luar biasa kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, ketika kita punya tujuan spesifik dalam hidup kita, maka kita hanya akan melakukan hal penting. Apa yang penting? Yang akan membawa kita mencapai tujuan spesifik kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Jeremy saya minta untuk stay di situ supaya kasih contoh yang cocok dengan milenial nih. Jangan rasul lagi tentunya. Oke. Silakan. Oke, karena aku mungkin suka sepak bola, jadi aku pakai contoh dari seorang sepak bola yang luar biasa yang namanya Cristiano Ronaldo. Nah, itu fotonya, kalau yang nggak tahu, Cristiano Ronaldo itu pakai baju warna putih dan itu teman baiknya. Salah satu teman baiknya Patrice Evra, baju warna merah. Nah, Cristiano adalah seseorang yang fokus kepada tujuan yang spesifik, yaitu menjadi pemain bola. Kenapa saya bisa tahu hal ini? Karena Patrice Evra beberapa bulan yang lalu diinterview. Dan bahkan saudara bisa temukan videonya di YouTube. Di situ Patrice diinterview dan tanya, gimana punya teman CR7? Dan dia jelasin, suatu hari Patrice Evra ini setelah training diajak Cristiano untuk mampir ke rumahnya. Habis capek-capek latihan diajak ke rumah, Patrice bilang, wah teman-teman saya nih mungkin mau pamper saya nih, mau spoil saya, mau kasih makan yang enak segala macam. Pas makanan datang, minumannya itu mineral water. Patrice mungkin udah ngebayangin, mungkin mau Sprite, Coke, Lemonade. Terus dia tanya, Cristiano, no juice? Cristiano menjawab, no juice, just water. Oke, mungkin makanannya enak gitu kan. Nah, pas makanannya datang, Patrice Evra mikir, Cristiano kan per bulan dapatnya nih, masa makanannya payah? Di otaknya mungkin ada Angus, daging steak dari Jepang A5 mungkin. Saudara tahu pas makanannya datang, makanannya itu adalah daging dada ayam rebus. Sama brokoli, tanpa salt, tanpa garam. Dia bilang, hah ini gak salah nih, Ronaldo beneran nih kasih nih? Yes, it's good for your health. Oke, udah bete, abis selesai makan, Patrice Evra diajak sama Cristiano, Patrice ayo kita ke belakang. Di otaknya Patrice mungkin abis training, capek, abis makan, enak dong nongkrong di jacuzzi. Ternyata ke belakang Cristiano ajak Patrice untuk oper-operan bola, play one touch, oper-operan. Gitu. Dan pas sudah selesai, Patrice bilang, Cristiano ayo kita nongkrong aja di jacuzzi man, berendam-berendam, asik bro. Cristiano bilang, no, let's play two touch. Latihan lagi, training lagi. Nah, dari situ banyak legenda bola, salah satunya Thierry Henry kalau saudara tahu. Salah satu legenda bola dia bilang, Cristiano seseorang yang bertalenta, yes betul. Tetapi yang menjadikan Cristiano Ronaldo seperti hari ini, itu bukan karena talentanya, tetapi karena hard work dan intense training dan dedikasinya. Dia fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu menjadi seorang pemain bola. Dia jaga minum, jaga makan, makanya sampai umur 35 dia masih six pack. Kalau saya one pack, kalau dia six pack beneran umur 35 six pack. Dan dia jaga itu, dia fokus kepada tujuannya.
Dan itu yang bikin Cristiano sampai sekarang. Mungkin itu dari aku, Pastor. Oke, thank you Jeremy untuk contohnya. Yes. Kita juga nggak tahu kenapa jus nggak boleh apa nggak boleh, emang kurang sehat atau gimana. Atau memang air lebih sehat gitu ya. Tapi intinya dia jaga makanan. Yes. Dan dia fokus mengerjakan yang penting yang mengarah kepada tujuannya. Thank you Jeremy, kita Thank kasih you. tepuk tangan Thank you. saudara-saudara. Thank you. Saya pikir saya mau mengakhiri apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan satu contoh yang terakhir. Kalau saudara pengen tahu pribadi yang tahu dengan betul tujuan spesifiknya apa, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sejak Yesus lahir, dia besar, dia melayani, Yesus itu tahu kenapa dia datang dalam dunia. Dia punya tujuan yang spesifik. Untuk apa? Bukan untuk jadi pengkhotbah terkenal, bukan. Oh, Yesus menyembuhkan orang sakit, itu bagus, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan spesifik Yesus datang dalam dunia adalah supaya pada akhirnya dia mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita nggak perlu mati, kita pindah ke sorga karena Yesus sudah mati buat kita. Yang mau bersyukur kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya pada waktu murid-muridnya mau mengangkat dia jadi pemimpin, mungkin mereka berpikir, wah dia Yesus terkenal, dia pengkhotbah yang hebat, banyak pengikutnya. Ada banyak pikiran mereka, tapi Yesus menolak. Bahkan saya ingat satu kali ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, saudara-saudara, Petrus melarang. Karena bahaya Yesus ke Yerusalem bisa ditangkap, saudara. Jadi Petrus bilang, guru jangan pergi ke Yerusalem, kamu akan ditangkap. Tapi Yesus bilang, Petrus, engkau iblis, nyala iblis dari hadapanku. Karena engkau gak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Dan Yesus pergi ke Yerusalem dan kita tahu Yesus ditangkap di situ. Kemudian Yesus diadili, Yesus disiksa. Dan akhirnya Yesus harus pikul salib menuju ke bukit Golgota. Tangan dan kakinya dipaku, dimahkotai duri dan dia berikan hidupnya. Berikan nyawanya, berikan darahnya untuk menebus kita. Dan itu adalah tujuan Yesus. Dan dia pribadi yang luar biasa menyelamatkan dunia. Karena apa? Dia tahu tujuannya. Hari ini kalau saudara hidup gak punya tujuan, saya yakin tiap pagi bangun akan bingung. Saudara akan isi hidupmu dengan cari-cari kesibukan. Itu gak penting sebetulnya, tapi saudara cari kesibukan. Tapi kalau malam ini engkau tahu tujuan spesifik hidup saudara, maka saudara akan bisa mengerjakan yang penting-penting saja. Apa tuh yang penting? Yang mengarahkan kita mencapai tujuan kita. Saya berdoa gak ada jemaat NDC yang cari-cari kesibukan. Mengerjakan yang sia-sia. Oh, pontang-panting kayaknya paling sibuk sedunia. Tapi kita gak kemana-mana, cuman muter-muter aja. Saya pengen setiap jemaat NDC akan punya pencapaian yang luar biasa. Karena kita hanya mengerjakan yang penting-penting saja. Coba kita ulangi sebelum kita doa sama-sama, kita pulang bawa pesan dengan jelas. Kenapa sih kita gak mengerjakan semuanya? Kenapa kita hanya mengerjakan yang penting? Ada 3 alasannya. Yang pertama apa? Karena waktu kita terbatas. Sebelum yang kedua, pemain musik siapkan diri. Yang kedua, kenapa kita hanya kerjakan yang penting saja? Karena gak semua berguna. Mungkin itu bukan dosa, saudara ngerjakan itu gak dosa. Tapi itu gak berguna, buat apa? Buang waktu, buang energi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita hanya mengerjakan yang penting saja? Karena kita tahu dan kita punya tujuan spesifik. Orang yang punya tujuan itu orang yang paling enak. Karena dia tiap pagi bangun dia tahu fokusnya kemana. Apa yang penting mesti dia kerjakan. Orang yang paling gundah gulana hatinya adalah orang yang gak tahu tujuan hidupnya. Saudara boleh punya mobil yang terbaik. Harganya miliar-miliar. Tapi kalau saudara nyetir mobil itu dan ditanya orang, bro lu mau kemana naik mobil mahal ini? Gua gak tahu tujuannya kemana, gua mau muter-muter aja Jakarta. Oh mobilmu boleh paling mahal, tapi enak gak sih orang jalan gak punya tujuan? Gak enak. Hiduplah punya tujuan. Nanti saudara akan tahu mana yang penting, mana yang gak penting. Untuk mencapai tujuan saudara. Doa saya, jadilah pribadi yang akan punya pencapaian yang maksimal dalam hidup saudara. Kerjakan yang penting. Jangan kerjakan semua hal, gak punya banyak waktu kita. Yang setuju dan anggap katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.